Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Mirza Zidan Farezi dengan NIM 201422001, kemudian Tika Noviana dengan NIM 201422027, serta Madan Suryatama dengan NIM 201422029 akan mempresentasikan use case diagram sistem informasi persediaan barang di toko grosir. Slide yang pertama yaitu aktor yang terdiri dari karyawan bagian gudang atau primary aktor, kemudian owner toko atau secondary aktor, serta supplier atau secondary aktor. Kemudian use case yang terdiri dari login, olah data barang, olah data pembelian, olah data penerimaan barang, olah data PO, laporan data barang, laporan pembelian, laporan penerimaan barang, dan yang terakhir terima PO. Dari data tersebut, maka menghasilkan sebuah diagram atau use case diagram seperti yang tertera pada layar presentasi. Selanjutnya adalah naratif use case persediaan barang di toko grosir atau penjelasan dari diagram use case. Yang pertama, use case olah data barang. Aktor karyawan bagian gudang. Tujuan pertama mencatat data barang. Deskripsi, karyawan bagian gudang memilih from data barang. Karyawan bagian gudang mengisi ID barang. Karyawan bagian gudang menyimpan ID barang. Dilanjutkan tujuan yang kedua dari aktor karyawan bagian gudang adalah mengupdate data barang, atau yang berdeskripsi karyawan bagian gudang memilih from olah data barang, karyawan bagian gudang mengupdate data barang, karyawan bagian gudang menyimpan data barang yang sudah diupdate. Tujuan yang ketiga dari aktor karyawan bagian gudang adalah menghapus data barang yang berdeskripsi karyawan bagian gudang memilih from data barang, karyawan bagian gudang menghapus data barang, karyawan data gudang menyimpan data barang yang sudah diupdate kembali setelah dihapus. Tujuan keempat dari aktor karyawan bagian gudang adalah menginput data PO yang berdeskripsi karyawan bagian gudang memilih from data PO, karyawan bagian gudang menginput data PO, karyawan bagian gudang menyimpan data PO yang sudah diupdate. Selanjutnya yaitu use case olah data PO. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuan mengupdate data PO. Deskripsinya 1. Karyawan bagian gudang memilih form data PO. Yang kedua, karyawan bagian gudang memperbarui data PO. Yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data PO yang sudah diupdate. Selanjutnya use case olah data PO juga. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuan menghapus data PO. Deskripsi 1. Karyawan bagian gudang memilih form data PO. Karyawan bagian gudang menghapus data PO. Yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data PO yang telah dihapus. Selanjutnya use case olah data pembelian. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuan menginput data pembelian. Deskripsi, karyawan bagian gudang memilih form pembelian. Kedua, karyawan bagian gudang menginput data pembelian. Dan yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data pembelian yang sudah diinput. Selanjutnya use case olah data pembelian. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuan mengupdate data pembelian. Deskripsi 1. Karyawan bagian gudang memilih form data pembelian. Yang kedua, karyawan bagian gudang mengupdate data pembelian. Dan yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data pembelian yang sudah diupdate. Selanjutnya use case olah data pembelian. Aktornya karyawan bagian gudang.
Tujuan menghapus data pembelian. Deskripsinya: 1. Karyawan bagian gudang memilih form data pembelian. Kedua, karyawan bagian gudang menghapus data pembelian. Yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data pembelian setelah dihapus. Selanjutnya use case, olah data penerimaan barang. Aktornya karyawan bagian gudang, tujuannya menginput data penerimaan barang. Deskripsi, karyawan bagian gudang memilih form data penerimaan barang. Yang kedua, karyawan bagian gudang menginput data penerimaan barang. Dan yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data penerimaan barang yang sudah diinput. Selanjutnya use case olah data penerimaan barang. Aktornya yaitu karyawan bagian gudang. Tujuannya yaitu mengupdate data pembelian. Deskripsinya: yang pertama, karyawan bagian gudang memilih form data penerimaan barang. Yang kedua, karyawan bagian gudang mengupdate data penerimaan barang. Yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data penerimaan barang yang sudah diupdate. Kemudian use case olah data penerimaan barang. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuannya menghapus data penerimaan barang. Deskripsinya: yang pertama, karyawan bagian gudang memilih form olah data penerimaan barang. Yang kedua, karyawan bagian gudang menghapus data penerimaan barang. Yang ketiga, karyawan bagian gudang menyimpan data penerimaan barang sudah diupdate kembali setelah dihapus. Kemudian use case laporan data barang. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuannya menginput laporan data barang. Deskripsinya: yang pertama, karyawan bagian gudang memilih form laporan data barang. Yang kedua, karyawan bagian gudang mengisi kode laporan data barang. Yang ketiga, karyawan bagian gudang mengisi kode laporan data barang. Yang keempat, karyawan bagian gudang mengisi kategori laporan data barang. Yang kelima, karyawan bagian gudang menginput laporan data barang. Yang keenam, karyawan bagian gudang menyimpan laporan data. Kemudian use case laporan data barang. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuannya mencetak laporan barang. Deskripsinya: yang pertama, karyawan bagian gudang memilih form laporan data barang. Yang kedua, karyawan bagian gudang mencetak laporan data barang. Kemudian use case laporan data pembelian. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuannya menginput laporan data pembelian. Deskripsi: karyawan bagian gudang memilih form laporan data pembelian. Karyawan bagian gudang mengisi kode laporan data pembelian. Karyawan bagian gudang mengisi kategori laporan pembelian. Karyawan bagian gudang menginput laporan pembelian. Dan yang terakhir, karyawan bagian gudang menyimpan laporan data pembelian. Kemudian use case laporan data pembelian. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuannya mencetak laporan data pembelian. Deskripsinya: karyawan bagian gudang memilih form laporan pembelian. Yang kedua, karyawan bagian gudang mencetak laporan data pembelian. Kemudian use case laporan data penerimaan barang. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuannya menginput laporan data penerimaan barang. Deskripsinya: yang pertama, karyawan bagian gudang memilih form laporan data penerimaan barang. Yang kedua, karyawan bagian gudang mengisi kode laporan data penerimaan barang. Yang ketiga, karyawan bagian gudang mengisi kode laporan data penerimaan barang. Yang keempat, karyawan bagian gudang menginput laporan data penerimaan barang. Yang kelima, karyawan bagian gudang menyimpan laporan data penerimaan barang. Kemudian use case laporan data penerimaan barang. Aktornya karyawan bagian gudang. Tujuan mencetak laporan data penerimaan barang. Deskripsinya: yang pertama, karyawan bagian gudang memilih form laporan data penerimaan barang. Yang kedua, karyawan bagian gudang mencetak laporan data penerimaan barang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.